Oke, kita akan membahas soal yang sudah kalian kerjakan. Bagi yang belum atau pengen mengulang kembali video yang sebelumnya, silahkan kalian klik bagian atas, silahkan itu nanti ditonton dulu supaya agak lebih nyambung, jangan langsung ke video yang ini gitu ya. Oke, kalau yang sudah nonton video yang pertama tentu kalian semua sudah mengerjakan kan pastinya ya dari soal ini. Nah, soalnya seperti apa? Di sini diketahui ada eh, suatu unsur yaitu karbon dan oksigen itu dia dapat membentuk dua senyawa yang berbeda yaitu senyawa A dan senyawa B. Boleh senyawa satu dan boleh senyawa dua, monggo aja sih. Itu suka-suka dari teman-teman semua ya. Di sini ada senyawa satu, kemudian di sini ada senyawa dua, begitu ya. Kalau mau diganti dengan A, dengan B, boleh. Tidak masalah. Z dengan D, boleh. Intinya bahwa ada dua unsur, yaitu karbon dan oksigen. Dan dua-duanya ini, karbon dan oksigen ini membentuk dua jenis senyawa yang berbeda. Bisa karbon monoksida, bisa karbon dioksida. Tapi untuk lebih simpelnya, saya buat ini senyawa A dengan senyawa B. Karena kita mau fokusnya di pembuktian hukum perbandingan bergandanya gitu ya. Nah, hukum perbandingan berganda itu apa? Sebenarnya sudah dijelaskan di video yang pertama ya. Silakan diklik lagi bagian atas videonya, ditonton dulu. Intinya bahwa hukum perbandingan berganda itu ingin membuktikan bahwa ketika ada dua unsur, ini ada unsur karbon, ada unsur oksigen, begitu ya, dia membentuk dua senyawa yang berbeda, yaitu senyawa satu dan senyawa dua di sini, gitu. Nah, ketika dia membentuk dua senyawa yang berbeda, ketika salah satu unsurnya ini, misalnya unsur karbonnya di sini ya, unsur karbonnya di sini kok apa itu perbandingannya tetap atau sama. Kalau ini kan belum sama ya, masih 63,7% sama yang satunya 46,7% gitu. Misalnya salah satu ini saya buat sama perbandingannya, misalnya di sini satu, di sini satu, maka kata Pak Dalton ya dalam hukum perbandingan berganda bahwa perbandingan unsur yang O-nya, O pada senyawa satu dengan O pada senyawa dua itu akan menghasilkan suatu perbandingan yang mudah dan bulat atau bulat dan sederhana begitu ya. Intinya angkanya itu ternyata juga nggak rumit juga begitu. Itu menurut hukum perbandingan berganda. Nah, apakah di soal ini tuh memenuhi atau bisa juga membuktikan hukum perbandingan berganda tersebut gitu. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan kalau ingin membuktikan hukum perbandingan berganda yaitu wajib gitu ya pakai kol-kolah salah satunya bercanda aja ya. Salah satu unsur itu kita buat perbandingannya sama. Boleh C-nya yang dibikin perbandingan sama. Bu, saya mau bikin perbandingan C yang di senyawa satu satu, C yang di senyawa dua satu, boleh. Bu, saya mau bikin perbandingannya 2 banding 2 di sini, boleh. Bu, saya mau bikin perbandingan 3 banding 3, boleh. Intinya yang paling sederhana yang menurut menurut kalian bisa, boleh. Intinya adalah salah satu unsurnya intinya dibikin perbandingannya tetap sama begitu ya. Yang ini satu, ini dua. Kalau yang di video yang sebelumnya kita cerita yang nitrogen itu kan ya, nitrogen ada membentuk beberapa senyawa yang lain, itu nitrogennya kan kita bikin 7777 semua gitu ya. Maka nanti kita bisa melihat perbandingan oksigennya berapa banding berapa gitu. Nah, di sini boleh misalnya yang dibikin perbandingannya sama adalah yang C. Bu, saya nggak mau bikin perbandingannya yang C, maunya bikin perbandingannya yang O aja yang disamain, boleh. Silahkan nanti dicoba-coba sendiri ya. Oke, kita sekarang fokus. Kalau saya sendiri di sini untuk pembahasannya saya bikin yang C-nya yang kita bikin sama gitu ya, C-nya kita bikin sama. Nah, ini tapi kan belum lengkap nih soalnya. Di sini yang diketahui itu kan 63,7% persen C-nya. Padahal untuk satu buah senyawa di sini, satu buah senyawa yang ada di sini itu kan pasti butuhnya ada berapa persen itu? Kan pasti 100%. Maka dari itu kita butuh menghitung persen O-nya. Gimana caranya? Dalam satu senyawa pasti kan 100% ya. Nah, ini kebetulan yang membentuk senyawa pertama itu hanya C dan O gitu ya, sesuai dengan yang ada di soal. Maka persen O-nya dengan gampang bisa kita buktikan yaitu 100% dikurangi dengan 63,7%. Berapa ini? Nah,
karena baru pakai pen tablet jadi masih kagok ya. Oke, berarti ini hasilnya berapa? 36,100 dikurangi 63,7%, 36,3%. Ini untuk persentase dari O yang pertama. Kemudian untuk persentase dari O yang untuk senyawa kedua sama caranya, yaitu 100%. 100% dikurangi 46,7%, gitu kan ya. Berapa ini? Silakan dihitung, yaitu adalah 53,3%. Biar nggak rumit, biar nggak ruwet ya, layarnya karena sempit. Ini oke, ini sudah dirapikan ya. Tadi yang bagian O-nya sudah ketemu ya. O yang di senyawa yang pertama itu 36,3%. Kemudian ini yang di senyawa yang kedua O-nya adalah 53,3%. Untuk membuktikan hukum perbandingan berganda, berarti kita perlu membuat salah satu unsur yang di sini ini saya adalah ambilnya yang C-nya aja, itu kita bikin supaya perbandingannya itu sama antara senyawa yang satu dengan senyawa yang dua. Ini satu, ini satu. Bung, saya mau 2 banding 2, boleh, silahkan, tidak apa-apa. 3 banding 3, boleh, tidak apa-apa, silahkan. Tapi kalau saya pribadi, itu nanti ketemunya juga endingnya sama aja kok, gitu ya. Jadi saya bikin 1 banding 1 di sini. Nah, untuk 63,7, supaya bisa ketemu menjadi 1, kan ini dibagi 63,7, toh. Berarti untuk O-nya juga perlu kita bagi dengan 63,7, gitu kan ya. Ketemunya berapa? Berarti untuk O-nya 36,3 dibagi 63,7, silakan dihitung ya. Ketemunya adalah 0,57. Terus yang di sini kan yang untuk senyawa 2, sekarang kita fokus di senyawa yang kedua. Ini kan 46,7. Ya, di sini supaya perbandingannya itu ketemu 1 gitu ya. Berarti 46,7, berarti yang 53,3 ini perlu kita bagi berapa? Kalau tadi 46,7 supaya jadi 1, berarti kan dibagi dengan 46,7. Berarti untuk yang O-nya juga kita bagi dengan 46,7%. Ini corek kan gitu toh. Berarti 53,3 dibagi 46,7 hasilnya berapa? Good, yaitu 1,14 gitu ya. Nah, ini tadi bentar, yang ini C sama yang ini O ya nak ya, bukan angka 8 ya ini ya. Jadi perbandingan C pada senyawa yang pertama itu adalah 1 di sini toh. Nah, C pada senyawa yang pertama 1, C pada yang senyawa kedua yaitu 1. Sudah tetapkan salah satu. Nah, sekarang tinggal kita membandingkan yang O. Coba kita pakai warna yang sedikit berbeda. Nah, sekarang kita lihat bagian O-nya. Apakah perbandingan O di senyawa yang pertama dengan perbandingan O di senyawa yang kedua itu apakah menunjukkan perbandingan yang bilangan yang mudah dan bulat. Nah, ini kan ketemunya toh yang O senyawa pertama. Ini saya juga bentar karena pakai mouse ya. O di senyawa pertama itu adalah 0,57. O di senyawa yang kedua yaitu berapa? 1,14. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan. O pada senyawa yang pertama 0,57, O pada senyawa yang kedua 1,14. Nah, 0,57 dibanding dengan 1,14 itu sama dengan berapa ini? Ini kan sama dengan 1 banding 2 kan? Maka hukum perbandingan tetapnya sudah terbukti bahwa ternyata perbandingan antara unsur pembentuk yang kedua yaitu O1 banding O pada senyawa yang pertama dengan O pada senyawa yang kedua itu adalah bilangan yang mudah dan bulat dan sederhana di sini ya. Mudah dan bulat dan sederhana sama. Gitu, selesai. Untuk membuktikannya silakan teman-teman kita coba juga untuk di soal yang lain, nanti saya share soalnya ada di e-learning kita. Ya. Demikian, semoga video kali ini bisa mendatangkan manfaat buat teman-teman. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan di grup WA kita, boleh di e-learning kita juga boleh. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.